Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurihwan, Prodi Ekonomi Syariah kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang ada di dalam ekonomi Islam. Peta konsep di ekonomi Islam diantaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi di dalam ekonomi Islam. Di ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu atau kajian ekonomi yang di dalamnya terjadi proses yang menggunakan ajaran, prinsip, dan nilai Islam. Dan di ekonomi Islam memiliki sistem ekonominya sendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, seperti ekonomi kapitalis dan ekonomi komunis. Di dalam ekonomi Islam juga terdapat beberapa prinsip. Prinsip yang pertama ialah menurut Kolhur 1983, yang mana yang pertama, prinsip tauhid dan persaudaraan. Prinsip tauhid dan persaudaraan ekonomi harus didasarkan tauhid yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, prinsip kerja dan produktivitas. Ekonomi harus mengedepankan kerja keras, membangun ekonomi dari dasar, dan menghindari berbagai praktek yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, prinsip distribusi kekayaan. Mengatur dengan jelas dan distribusi bagaimana setiap individu dan organisasi dalam mengelola harta yang dititipkan oleh Allah. Prinsip kedua yang menurut Holton 2013. Yang pertama, prinsip kepemilikan. Prinsip kepemilikan, setiap individu diberikan kebebasan untuk memiliki berbagai sumber daya dan harta untuk mensejahterakan mereka. Dan untuk mendapatkannya harus sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam. Yang kedua, prinsip ekonomi bebas dan dengan batasan. Ekonomi dan bisnis boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan memiliki manfaat bagi kemaslahatan bagi masyarakat. Yang ketiga, prinsip sosial. Prinsip keadilan sosial. Kesuksesan setiap individu dalam bisnis, terutama orang-orang kaya, juga disertai dengan tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga, di sini ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Yang pertama, di filosofinya, di sini sistem ekonomi Islam berdasarkan tauhid yang menjadikan Allah dan ajaran Islam sebagai dasar sistem ekonomi. Sedangkan di ekonomi kapitalis berdasarkan jenis far, di mana setiap manusia memiliki kebebasan penuh untuk memiliki kebutuhan mereka. Dan juga ekonomi komunis berdasarkan negara, di mana pembangunan ekonomi harus mensejahterakan seluruh masyarakat. Dinilai dasar sistem ekonomi Islam tidak memiliki hak memiliki pribadi diakui, tetapi disertai dengan tanggung jawab sosial dan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat. Sedangkan di kapitalis, hak milik pribadi absolut dan persaingan ekonomi dilaksanakan secara bebas.
di komunis. Hak milik kaum proletar masyarakat diwakili oleh pemerintah, sehingga pemerintah yang menguasai mayoritas kepemilikan. Di instrumen ekonomi di sistem ekonomi Islam, larangan riba, adanya zakat, konsep bagi hasil negara sebagai pengawas. Sedangkan di ekonomi kapitalis, persaingan pasar monopoli, kekuatan modal. Di ekonomi komunis, perencanaan sentralik kepemilikan kolektif. Menurut Saifuddin 1998. Dan jenis-jenis di dasar ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, modal ventura, dana pensiun syariah, sewa guna syariah, koperasi syariah, anjak piutang syariah. Dan manfaat di ekonomi Islam kita bisa lihat di sini. Yang pertama, manfaat ekonomi Islam memahami peran besar pemerintah dalam ekonomi. Adanya larangan riba, adanya larangan monopoli, menciptakan praktik ekonomi bertanggung jawab, memberikan manfaat terbaik. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketujuh, meningkatkan kepedulian sosial. Yang delapan, penghargaan kepada kepemilikan pribadi. Yang sembilan, menjadikan syariat sebagai dasar kebijakan. 10, menguntungkan seluruh pihak, tidak merugikan salah satu pihak. Adanya perlindungan akad, terhindar dari praktek bisnis buruk, mengutamakan prinsip keadilan, menggunakan moral dan etika sebagai pengawasan. Kebebasan dalam mengambil keputusan, adanya larangan penimbunan, adanya tanggung jawab sosial, memaksimalkan kinerja, larangan aset tidak produktif, dan yang terakhir adanya musyawarah dan kebersamaan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.